Shalom, salam sejahtera, sahabat Sabda Setia yang berbahagia. Susah, enak, tetap ingat Allah. Jumpa lagi dengan renungan harian Sabda Setia GKJ Salatiga, hadir membawa kesegaran dan menuntun hidup kita tetap berpengharapan. Hari ini, Selasa 22 April 2025, masih dalam suasana Paskah. Kita akan menggumuli sebuah tema, bukan PHP. Didasarkan pada bacaan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 28, ayat 16 hingga 20. Sebelum membaca dan merenungannya, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami hendak mendengar dan menggumuli sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap membuka hati untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong dan memampukan kami memahami maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Sabda Setia, mari kita buka dan baca bersama firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Saya akan membaca ayat 20 sebagai nats bacaan kita hari ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang memeliharanya. Sahabat Sabda Setia, pada zaman sekarang ini hampir tidak ada orang yang sama sekali tanpa pendidikan formal. Setiap orang tua berusaha mengupayakan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik menurut ukurannya masing-masing. Anak-anak pun berusaha bagaimana dapat meraih prestasi terbaik dari usaha belajarnya. Demikian juga kita ada kesadaran bagaimana mewujudkan suatu yang terbaik di setiap aktivitas atau bidang usaha kita masing-masing. Bahkan rela melakukan berbagai pengorbanan demi mewujudkan itu semua. Dari semua usaha itu, tentu ada sesuatu yang diharapkan. Sekalipun apa yang kita harapkan tidak sesuai ekspektasi, atau bahkan tak dapat diwujudkan. Sesuatu yang menjadi pengharapan itu tidak lain adalah kebahagiaan. Artinya, bahwa kebahagiaan itu merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia yang tidak datang dengan sendirinya. Demikian juga bagi kita sebagai orang percaya, perlu dipertanyakan bila tidak memiliki pengharapan di dalam Kristus. Dan pengharapan orang percaya itu jelas. Sebagaimana firman Tuhan yang saat ini kita gumulkan. Seperti tertulis di bagian akhir ayat 20 dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini benar-benar keren. Bagaimana tidak dikatakan keren? Coba kita renungkan.
Siapa yang selalu dapat berada bersama kita setiap saat dalam segala kondisi sampai akhir dunia. Tuhan Yesus tidak mengatakan, "Aku akan." Tetapi yang ia katakan adalah, "Aku menyertai." Artinya, Allah itu benar-benar menyertai kita bersamaan di dalam segala aktivitas kita. Lalu, dengan maksud apa Allah senantiasa menyertai kita? Sangat jelas. Allah bermaksud mengamankan proyek keselamatan bagi semua bangsa. Dengan melibatkan kita dalam mewujudkan rencananya. Dengan pengertian ini kita mendapatkan suatu pemahaman bahwa Allah berkenan menyediakan apa yang menjadi pengharapan kita. Dengan konsekuensi, kita mengerjakan apa yang Ia mau. Yaitu yang pertama, bersedia melaksanakan tugas. Yang kedua, menjadikan Yesus sebagai panutan semua bangsa. Yang ketiga, membawa jiwa-jiwa percaya, menyatakan diri bertobat, dan bersedia menaati Allah. Dan yang terakhir, keempat, mengajarkan semua yang diperintahkan Allah. Sahabat Sabda Setia yang dikasihi Tuhan, di sisi lain dunia juga menawarkan dan memberikan pengharapan bagi manusia. Tetapi apa yang diberikan dunia bersifat sementara, tidak abadi, bahkan bisa jadi palsu. Tetapi di dalam Kristus tidak ada janji Allah yang tidak tergenapi. Allah bukan pemberi harapan palsu. Allah menginginkan kita sampai kepada puncak pengharapan kita. Keselamatan atau kehidupan kekal di surga. Pada akhirnya, mari dengan sungguh-sungguh, penuh kesadaran, dan dengan bergandeng tangan, kita kerjakan bersama-sama amanat agung Tuhan Yesus bagi kemuliaan Allah Bapa Surgawi. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa sumber pengharapan sejati, betapa kami penuh rasa syukur oleh karena kasih dan rahmat-Mu yang membawa kami senantiasa berpengharapan di dalam Kristus Putra Tunggal-Mu. Mampukan kami memenuhi tugas panggilan-Mu bagi keselamatan bangsa-bangsa di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati. Salam setia.